Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 10. Bagaimana kabar kalian anak kelas 10? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Kembali lagi di pembelajaran agama Katolik dari Bapak Josman Saragi. Baik, pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-11 dengan judul materi gelar-gelar Yesus atau nama-nama untuk Yesus Kristus sendiri. Tapi untuk gelar-gelar Yesus ini kita fokus ke dua gelar saja ya, yaitu tentang Yesus sahabat sejati dan tokoh idola. Baik, kita masuk gelar pertama tentang Yesus sahabat sejati dan tokoh idola. Dikatakan Yesus sahabat sejati dan tokoh idola yang merupakan atau artinya bahwa persahabatan sejati sering diletakkan pada sikap saling menerima pribadi sahabat, termasuk kebaikan dan keburukannya, dan keistimewaan dan kekurangannya, serta keterbatasannya. Persahabatan tidak lagi didasarkan pada rasa senang atau tidak senang, tetapi pada cinta yang sering menuntut kelapangan hati dan sikap rela berkorban, seperti Yesus pernah berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat seperti apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba." Jadi jelas sekali kita tahu bahwasanya Yesus Kristus sendiri, yaitu Putra Allah, menjadi sahabat bagi kita. Kita rasakan juga lewat kasihnya dengan cara dia memberikan dirinya melalui sengsaranya, wafatnya, yaitu di kayu salib sendiri untuk penebusan dosa kita sendiri. Jadi melalui itulah Yesus itu dikatakan sebagai sahabat sejati bagi kita. Dari sifat Yesus yang rela berkorban, dengan peristiwa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, yaitu peristiwa yang dialami Yesus di kayu salib. Yesus sengsara dan akhirnya wafat di kayu salib. Begitulah Yesus ini dikatakan sebagai sahabat sejati. Dan kita tahu juga kalau sahabat dikatakan pasti ada sikap rela berkorban. Jadi Yesus Kristus sendiri udah rela berkorban untuk kita. Seperti yang saya sampaikan, Bapak sampaikan tadi, bahwasanya Yesus rela berkorban untuk kita semua. Dia rela mati di kayu salib, memikul segala dosa-dosa kita. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dan bagi para muridnya, atau para murid-murid Yesus, tidak hanya dirasakan sebagai sahabat bagi mereka, tetapi Yesus juga adalah idola dan sekaligus model dalam mencapai kepenuhan hidup sejati di hadapan murid-muridnya. Yesus tampil dengan kepribadian dan tindakan yang sedemikian mempesona. Dari situ mereka belajar hidup seperti Yesus. Hal itu dapat dibuktikan sebab sekalipun Yesus sudah wafat, bangkit dan naik ke surga, mereka meneruskan gaya hidup dan kepribadian Yesus dalam gereja. Baik, selain Yesus dikatakan sebagai sahabat sejati juga anak-anak, Yesus juga dikatakan sebagai idola. Kalau kita mengetahui kata idola ini bisa juga diartikan sebagai mengidam-idamkan, mengimpi-impikan. Idola bagi siapa? Bagi kita, yaitu umat Kristiani, kita, anak-anaknya. Baik, jelas sekali dikatakan ketika Yesus sudah wafat dan naik ke surga, yang melanjutkan tugas Yesus itu yaitu para murid sendiri.
para murid sendiri inilah meneruskan gaya hidup dan kepribadian Yesus dalam gereja. Misalkan para murid mewartakan sabda Tuhan atau kerajaan Allah. Bagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia hidup, begitu juga lah yang dilakukan oleh para murid-murid. Yesus mewartakan kerajaan Allah, begitu juga para murid-murid. Mereka juga melaksanakan dan melakukan mewartakan kerajaan Allah. Begitu. Kita lanjut. Dengan demikian, para murid maupun gereja dulu hingga sekarang tidak hanya mengidolakan dan tidak pula sekedar meniru, melainkan meneruskan dan memperkembangkannya. Jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus Kristus sebagai idola, kita semua harus meniru Yesus Kristus melalui teladan hidupnya. Bagaimana cara-cara hidup Yesus dulu, hidup rohaninya, hidup kudusnya, begitulah hidup yang sejati, yang rela berbagi kepada sesama dan rela berkorban. Jadi umumnya kita sebagai umat Kristiani, kita meniru teladan Yesus Kristus ketika Yesus hidup. Baik, di dalam persahabatan kita juga mengetahui ada beberapa sikap-sikap yang perlu dibangun dalam persahabatan. Sikap yang pertama, saling percaya. Kalau dikatakan saling percaya, di garis bawah ya, saling percaya, berarti tidak ada yang disembunyikan, terbuka. Itulah yang dimaksud di sini saling percaya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Begitulah dalam persahabatan. Sikap yang kedua, saling menerima apa adanya. Betul sekali. Persahabatan yang sejati, seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada kita, atau persahabatan di antara kedua orang, pasti umumnya menerima sahabatnya itu apa adanya, tidak melihat kelebihannya, tetapi juga menerima kekurangannya. Begitulah sikap dalam saling menerima apa adanya dalam persahabatan. Sikap yang ketiga, saling mengasihi. Jika dikatakan saling mengasihi, berarti harus ada perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Mengasihi dalam arti tolong menolong. Sikap rela berkorban. Wujud nyatanya, contoh. Jika si Ani tidak memiliki uang, maka si Aldo meminjamkan uangnya kepada si Ani. Karena mereka dulunya dan sampai sekarang masih bersahabat dan masih melaksanakan persahabatan mereka dalam diri mereka sendiri. Begitulah dalam sikap yang ketiga ini, sikap saling mengasihi, yang rela berkorban dan harus ada wujud nyatanya. Atau bisa juga dikatakan tolong menolong. Di garis bawahi mengasihi ya. Mencintai, itulah yang dimaksud di sini. Mengasihi. Sikap yang keempat, saling memahami dan menghormati. Baik, jelas sekali dikatakan saling memahami dan menghormati. Umumnya juga dalam persahabatan harus saling memahami,
memahami dalam arti, misalkan contoh, si Ani memahami keadaan si Aldo ketika dia susah dengan cara si Aldo memberikan sikap-sikap yang biasanya dimengerti oleh si Ani, yaitu sahabatnya sendiri. Misalkan ketika dia lagi kesusahan, si Aldo sudah menunjukkan sikap supaya si Ani sahabatnya ini membantu dia. Kesusahan dalam artian butuh uang, misalkan ibunya sakit. Si Aldo langsung menunjukkan sikap kepada si Ani. Umumnya persahabatan sejati itu harus saling memahami. Begitu ya. Dan menghormati, jelas sekali. Dalam persahabatan harus saling menghormati. Tidak bisa lepas dari kata menghormati. Karena persahabatan sejati itu harus saling menerima pendapat satu sama lain. Harus menghormati pendapat temannya dari teman-teman masing-masing. Begitu, saling memahami dan saling menghormati. Baik, kita lanjut. Yesus adalah idola sejati. Dalam Yesus adalah idola sejati ini, kita lihat sebagai figur Yesus, sebagai teladan hidup dalam orang-orang Kristiani atau kita sebagai umat-umat Kristiani. Maka dari itu, kita umat Kristiani hendaklah menerima teladan Yesus Kristus dan meniru teladan dan sikap yang dimiliki oleh Yesus Kristus sendiri, karena Yesus Kristuslah sebagai kepala gereja dan sebagai juru selamat bagi kita umat Kristiani. Jadi, hendaklah kita mengidolakan Yesus Kristus melalui teladan hidupnya, cara berdoanya, cara berbicara Yesus yang lemah lembut. Begitu. Itulah hendaknya kita idolakan dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah makanya Yesus dikatakan sebagai idola yang sejati. Persahabatan sejati, sebagaimana diteladankan Yesus Kristus, mereka akan diajak mendalami berbagai kepribadian Yesus Kristus, agar mereka mampu melihat penuh kagum kepribadian Yesus tersebut. Dengan harapan dari kekaguman tersebut, mereka mampu menempatkan Yesus Kristus sebagai idola atau model dalam mengembangkan diri mereka. Baik, ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan kita mengenal pribadi Yesus Kristus. 3 hal itu, hal pertama yaitu kita tahu bahwa Yesus dekat dengan sesama. Baik itu orang buta, orang kusta, orang tuli, banyak lagi ya. Yesus tidak membeda-bedakan antara orang kaya, orang miskin, orang yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Semua di hadapan Yesus sama. Itulah yang dimaksud dengan hal yang pertama ini, yaitu Yesus dekat dengan sesama. Begitu. Hal yang kedua, Yesus sangat terbuka terhadap siapa saja yang datang kepadanya.
Betul sekali. Perlu digarisbawahi bahwa Yesus sangat terbuka terhadap siapa saja yang datang kepadanya. Inilah menunjukkan sikap Yesus yang akrab terhadap semua manusia, yaitu kita orang Kristiani dan para murid-muridnya. Bisa kita lihat dalam Injil Yohanes 7 ayat 42 sampai 52 dan Injil Markus 7 ayat 1 sampai 10. Kamu akan mendapatkannya di sana tentang Yesus dekat dengan para pendosa dan kaum tertindas dan miskin. Jelas sekali bahwasanya Yesus, pada masa Yesus, ketika Yesus hidup dalam kehidupannya, Yesus selalu bertitik fokus kepada kaum yang tertindas dan orang-orang miskin umumnya. Dalam hal yang kedua ini, Yesus sangat terbuka terhadap siapa saja yang datang kepadanya. Kita mengetahui bahwa ketika si Lazarus mati atau meninggal, saudaranya si Maria menjumpai Yesus. Ketika Yesus mengetahui kabar tersebut, Yesus langsung datang menjumpai si Maria, saudara dari si Lazarus. Apa kata si Maria? Bisa kalian temui juga nanti di kitab suci kalian anak-anak, dalam keempat Injil ini, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di sana kalian akan menemukan bahwasanya Maria berkata, jika engkau Tuhan ada di sini, mungkin saudaraku tidak akan mati. Begitu perkataan si Maria kurang lebih kepada Yesus dalam kitab suci. Apa yang diperbuat Yesus? Yesus membangkitkan si Lazarus yang sudah mati dalam waktu 3 hari. Dalam artian, si Lazarus yang sudah mati 3 hari dibangkitkan oleh Yesus Kristus sendiri. Itulah yang dimaksud dalam hal yang kedua ini. Dan hal yang ketiga atau yang terakhir, Yesus berani membela kebenaran dan keadilan secara konsekuen. Kita bertitik fokus dan bertitik tolak tentang kebenaran dan keadilan yang dilakukan oleh Yesus. Umumnya, Yesus membela kebenaran dan keadilan kepada orang-orang yang tertindas umumnya dan rakyat-rakyat kecil, dengan mengkritik dan menyerang setiap penindasan dan ketidakadilan walaupun penuh dengan risiko bagi hidupnya. Itu ya, kita lanjutkan. Baik. Untuk materi kita sudah selesai. Dan untuk tugas ada 4. Soal yang pertama, jelaskanlah mengapa Yesus dikatakan sebagai sahabat sejati dan tokoh idola. Yang kedua, bagaimana dan dengan cara apa Yesus mengajarkan kita untuk saling bersahabat dengan sesama kita manusia? Terangkanlah. Soal yang ketiga, jelaskanlah sikap-sikap apa saja yang perlu dibangun dalam persahabatan. Dan soal yang terakhir atau yang keempat, jelaskan dan terangkanlah sikap-sikap apa saja yang perlu dihindarkan dalam persahabatan sejati. Sekian dan terima kasih. Materi kita sudah selesai.
Tetap semangat dalam pembelajaran daring anak kelas 10. Jangan patah semangat, tetaplah rajin dalam mengerjakan tugas. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Josman Saragi, mohon undur diri. Terima kasih.